Tim SAR Gabungan Kota Surabaya mengevakuasi jasad anak muda berusia 20 tahun yang tenggelam di Sungai Jagir, Surabaya, Jawa Timur. Diketahui korban menceburkan diri ke sungai karena panik kabur melihat patroli Satpol PP. Pasalnya korban saat itu sedang mengamen di perempatan Jalan Jagir, Wonokromo. Jasad korban berhasil ditemukan tim SAR Gabungan berjarak 500 meter dari lokasi jembatan Jagir tempat pertama kali korban menceburkan diri setelah 2 hari operasi SAR dilakukan. Air berangsur-angsur surut, dorongan air dari pintu air mulai terasa kuat dan disitulah korban diindikasi dan dimonitor oleh rekan-rekan yang ada di posko mengambang bersama arus air. Setelah berhasil dievakuasi, jasad korban langsung dibawa ke kamar jenazah RSUD Dr. Sutomo Surabaya untuk proses lebih lanjut. Dari Surabaya, Jawa Timur, Rahmat Ilyasa News melaporkan. Buntut kasus korupsi yang menjerat Immanuel Ebenezer, Presiden Prabowo Subianto memecat Noel dari jabatannya sebagai Wakil Menteri Ketenagakerjaan. Pemecatan itu dilakukan Prabowo usai KPK menetapkan Noel sebagai tersangka kasus korupsi dan pemerasan pengurusan sertifikat K3 di Kementerian Ketenagakerjaan. Bapak Presiden telah menandatangani keputusan Presiden tentang pemberhentian Saudara Immanuel Ebenezer dari jabatannya sebagai Wakil Menteri Tenaga Kerja. Tak hanya dipecat dari jabatannya sebagai Wakil Menteri, Noel juga dipecat dari Partai Gerindra. Sekjen Partai Gerindra Sugiono memastikan akan segera mencabut kartu tanda anggota Gerindra milik Noel karena status hukum Noel sebagai tersangka kasus korupsi. Tim Liputan iNews melaporkan. Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi menggeledah rumah mantan Wakil Menteri Ketenagakerjaan RI Immanuel Ebenezer di kawasan Pancoran, Jakarta Selatan. Dari penggeledahan tersebut, penyidik KPK sita sejumlah barang bukti, salah satunya mobil mewah berwarna hitam yang diduga terkait dengan kasus korupsi sertifikasi K3 di Kementerian Ketenagakerjaan yang melibatkan Noel. Dan hari ini tim melakukan penggeledahan di salah satu rumah di wilayah Pancoran, yaitu rumah saudara IEG. Dari penggeledahan itu, tim mengamankan sejumlah barang bukti elektronik dan juga aset dalam bentuk kendaraan bermotor roda 4. Dan hari ini juga langsung dibawa oleh penyidik ke kantor. Tak hanya itu, penyidik juga menyita barang elektronik berupa 4 ponsel yang ditemukan di plafon rumah. Rencananya, penyidik akan membuka isi keempat ponsel itu dan melakukan pemeriksaan terhadap Noel untuk dilakukan konfirmasi. Tim Liputan iNews melaporkan. Komisi Pemberantasan Korupsi meminta kepada mantan Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer untuk tidak meminta amnesti kepada Presiden Prabowo Subianto. Juru bicara KPK, Budi Prasetyo, tidak memungkiri pemberian amnesti merupakan hak prerogatif Presiden, namun ia meminta kepada Noel untuk tetap mengikuti proses penyidikan terlebih dahulu. Selain itu, juru bicara KPK juga menegaskan bahwa esensi penegakan hukum adalah pemberian efek jera kepada para pelaku agar tercapainya keadilan di masyarakat. Kita pahami amnesti itu kan hak prerogatif Presiden ya. Meski demikian, ya sebaiknya kepada yang bersangkutan tidak sedikit-sedikit minta amnesti begitu ya. Jadi kita ikuti saja dulu proses penyidikannya. Ini kan masih panjang ya, karena kan ini baru dilakukan kegiatan tangkap tangan, nanti kita lakukan pemeriksaan terhadap para pihak, baik para tersangka, para saksi, ataupun pihak-pihak lainnya, untuk didalami keterangan-keterangannya, sehingga informasi-informasi ini menjadi lengkap dalam proses.
Diketahui Immanuel Ebenezer terjaring operasi tangkap tangan dan ditetapkan sebagai tersangka kasus pemerasan pada pengurusan sertifikat keselamatan dan kesehatan kerja di Kementerian Ketenagakerjaan. Immanuel disebut telah menerima aliran dana sebesar 3 miliar rupiah dari total pemerasan dan atau gratifikasi senilai 81 miliar rupiah. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan haji dan umroh. Apakah dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang? Umroh. Apakah dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang? Sidang Dewan yang terhormat, berikutnya kami akan menanyakan. Alhamdulillah, saya sampaikan tadi terima kasih kepada semua jajaran yang sudah menyelesaikan revisi Undang-Undang Haji, bahkan ini kan terobosan baru dan satu keputusan antara DPR dan pemerintah mengambil langkah bahwa haji ini bukan ngurus orang sedikit, karena di sana ada haji dan umroh dan ada kebutuhan-kebutuhan yang harus dilakukan tadi terkait ekosistem hajinya. Alhamdulillah, saya sampaikan tadi terima kasih kepada semua jajaran yang sudah menyelesaikan revisi Undang-Undang Haji, bahkan ini kan terobosan baru dan satu keputusan antara DPR dan pemerintah mengambil langkah bahwa haji ini bukan ngurus orang sedikit, karena di sana ada haji dan umroh dan ada kebutuhan-kebutuhan yang harus dilakukan tadi terkait ekosistem hajinya. Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan haji dan umroh. Apakah dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang? Umroh. Apakah dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang?